warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Anisha Pratiwi Putri. You can call me Nisa. Student ID number is 21029003. And today, I want to explain about the describing data. Stay tuned. Describing data is divided into two. The first, static data. The second, movement data. Yang pertama, mari kita bahas terlebih dahulu static data. Static data shows one time scale only. For example, a static data chart may show the population of 5 different cities in 2002, and you need to compare the numbers. In a static chart, you will compare the size and proportion of the figures. Data statis hanya menunjukkan satu skala waktu, misalnya bagan data statis mungkin menunjukkan populasi 5 kota berbeda pada tahun 2002 dan kamu perlu membandingkan angkanya. Dan juga, kita akan membandingkan ukuran dan proporsi gambar. Contoh bagan data statis pada gambar ini. Yang kedua, movement data. Movement data show a number of different time scale. A movement data chart would show the 5 cities in 2002 and 2012, and you need to compare the change in the situation from one time scale to the other. In a movement chart, you will also compare the change in the figures over time. Data pergerakan menunjukkan sejumlah rentang waktu yang berbeda. Misalnya, bagan data pergerakan akan menunjukkan 5 kota pada tahun 2002 dan 2012. Dan kamu perlu membandingkan perubahan situasi dari satu skala waktu ke skala waktu lainnya. Dan juga, kamu juga perlu membandingkan perubahan angka dari waktu ke waktu. Contoh bagannya yang tertampil dalam video ini. Selanjutnya kita bahas langkah mendeskripsikan data atau step describing data. Step 1. Analyze the text and data. Step 1A is the static data or movement data. What are time scale? The difference is that static data show one time scale only, while movement data show a number of different time scale. For example, a static data chart may show the population of 5 different cities in 2002, and you need to compare the numbers. A movement data chart would show the 5 cities in 2002 and 2012, and you need to compare the change in the situation from one time scale to the other. Nah, step 1B, what do the two axes show? To illustrate this, look at example chart 3 below. Nah, lihat bagan contoh yang ada pada gambar ini. This is a movement chart because the time scale show 7 different days. Now here is shown, so you should use the present simple to describe the data. The axes are days of the week and 5 separate countries. The units shown are electricity megawatts, but not in thousands or millions. The way that data is present could be any of this format, and you need to practice analyzing data from all formats. Ini adalah grafik pergerakan, karena skala waktu menunjukkan 7 hari yang berbeda. Tidak ada tahun yang ditampilkan. Jadi, kamu harus menggunakan present simple untuk menggambarkan data. Sumbunya adalah hari dalam seminggu dan 5 negara terpisah. Angka yang ditampilkan adalah megawatt listrik, tetapi tidak dalam ribuan atau jutaan. Langkah kedua atau step 2. Step 2A yaitu group the data. For example, look at example chart 3 again and ask yourself which countries have a similar pattern in their use of electricity. Are any of the countries very different? Sebagai contoh, lihat kembali contoh grafik 3 dan tanyakan pada diri kamu negara mana yang memiliki pola serupa
dalam penggunaan listriknya, apakah ada negara yang sangat berbeda? Nah, mari kita lihat pada bagian tersebut. Step 2B yaitu Identify Trend and Exception. A trend means a pattern which is common or shared by a group. An exception is a group or an element which behave differently from the trends. Look at example chart 3-4 below. Nah, tren berarti pola yang umum atau dimiliki oleh suatu kelompok, sedangkan pengecualian adalah grup atau elemen yang berperilaku berbeda dari tren. This is a movement chart. It shows 9 different time scales along the top axis. The unit shown are number of passengers and dollars per ticket. Ini adalah grafik pergerakan, karena ini menunjukkan 9 rentang waktu yang berbeda di sepanjang sumbu atas. Angka yang ditampilkan adalah jumlah penumpang dan dolar per tiket. Nah, step 2C, select the main feature using figures. Atau pilih fitur utama menggunakan gambar. Ingat bahwa instruksi tugas 1 selalu mengatakan ringkas informasi. Pilih dan gambarkan fitur utama dan buat perbandingan jika relevan. Fitur utama dalam data tugas berarti angka kunci yang menunjukkan kelompok, tren, dan pengecualian yang telah ada identifikasi. Tidak mungkin dan sama sekali tidak perlu untuk memilih lebih dari beberapa angka untuk digunakan dalam esai tugas 1 kamu. For example, our example chart 3, electricity in hospitals, contains 35 figures. Example chart 4 has 18 figures. In test you might have up to 3 such chart to describe. Dalam hal ini, kamu harus menggunakan pena merah untuk menyorot angka pada grafik yang menunjukkan angka paling mencolok di setiap kelompok data. Karena ini akan memberi kamu tren. Misalnya dalam contoh bagian 3, kamu tidak boleh mencantumkan semua angka untuk Prancis dan Jepang. Jika kamu mengatakan Prancis dan Jepang berfluktuasi masing-masing sekitar 32 dan 18 megawatt, ini menunjukkan bahwa kamu memahami tren dan telah memilih tokoh kunci di setiap negara untuk menunjukkan hal ini. Taking example, chart 4 as another example. You do not need to list all the figures in the ticket price group. If you say the sum passenger share is measured by a high price of 29, followed by a peak of 31 at midday and a decrease to 17 by 4 p.m. or similar, you show that you have seen the trend and can select the figures. It is very important to avoid the mistake of simply listing the figures that you see in the chart. You should never describe the figure in sequence from left to right or from top to bottom. You must show that you can group data, identify trend and or exceptions, and select the key figures. Mengambil contoh grafik 4 sebagai contoh lain, kamu tidak perlu mencantumkan semua angka di grup harga tiket. Nah, sangat penting untuk menghindari kesalahan dengan hanya mencantumkan angka-angka yang kamu lihat di grafik. Kamu tidak boleh menggambarkan angka-angka secara berurutan dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Dan kamu harus menunjukkan bahwa kamu dapat mengelompokkan data, mengidentifikasi tren atau pengecualian, dan memilih angka-angka kunci. Step 3. Writing the essay. Step 3A. Write the introduction sentence atau tulis kalimat pengantar. For introduction, the examiner want to see a clear, single sentence that show you have analyzed and understood the data, time scale, and units involved. Untuk pengantar kamu, penguji ingin melihat satu kalimat yang jelas yang menunjukkan bahwa kamu telah menganalisis dan memahami data, rentang waktu, dan waktu yang terlibat.
Untuk melakukan ini, ambil bagian penjelasan dari instruksi tugas dan parafrasekan dengan kata-kata kamu sendiri. Misalnya, jika instruksi tugas menyertakan informasi. Selanjutnya, step 3B. Write the main body paragraphs atau tulis paragraf utama. Jelaskan tren kelompok, berikan angka yang dipilih, bandingkan kelompok dan jelaskan pengecualian. Step 3C, writing the summary sentence and checking your work. An example based on the example chart 4 is, in summary, ticket price increase broadly in line with passenger traffic, except during the evening rush hour when they actually fall. This summary is simple, but is such because it sums up the key group, the trend and the exception in the data. Notice that the summary does not include any figures. Neither your introduction nor your summary should include figures. Jadi, kesimpulan dalam mendeskripsikan data terdapat beberapa langkah. Yang pertama, atau step 1A, analyzing the text and data. Step 1B, what do the two axes show? Step 2A, group the data. Step 2B, identify trend and exceptions. Step 2C, select the main filters using figures. Step 3A, writing the introduction sentence. Step 3B, writing the main body paragraphs. Step 3C, writing the summary sentence and checking your work. Sekian dari video saya kali ini, and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.